Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar, perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Joti Hartina, Ali Akbar saya sendiri, dan Evianti. Yang mana materi pada kesempatan kali ini itu pandangan Islam terhadap kewirausahaan. Yang mana MK ini diampu oleh dosen Bapak Nasir SAG Enfield. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas tentang apa itu pandangan Islam terhadap wirausaha, bagaimana pandangan Islam terhadap wirausaha, kita harus mengetahui pengertian wirausaha dan tujuan dari wirausaha yang mana telah dibahas oleh beberapa kelompok yang telah lalu. Wirausaha itu ialah kemampuan melihat kesempatan untuk menghasilkan bisnis yang mana mengubah sumber daya yang dibutuhkan guna untuk mengambil keuntungan dan mendapatkan kesuksesan. Tujuan dari wirausaha ini kita tahu dari beberapa pertemuan yang telah lalu, yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan harkat serta martabat serta penopang bagi suatu bangsa dan negara. Maka dari itu, wirausahaan itu merupakan suatu tonggak yang patut bagi kita, bagi warga negara, agar perekonomian kita, kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan pribadi kita dapat tercukupi. Setelah kita mengulang kembali apa yang telah kita ketahui tentang wirausaha dan tujuan dari wirausaha, maka barulah kita masuk ke pandangan tentang wirausaha. Menurut Islam, wirausaha menurut Islam itu bekerja dan berusaha tanpa merugikan orang lain dalam hal kebagusan barang, keefisienan barang, dan tidak sekali-kali memaksa seseorang. Islam memiliki pandangan tentang wirausaha itu wirausaha itu merupakan bekerja, berusaha, yang mana hal ini tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, anjuran untuk berusaha dan giat bekerja sebagai bentuk realisasi dalam kekhalifahan manusia tercermin sebagaimana tercermin di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dan dapat kita lihat di sana. Kemudian ciri-ciri serta watak dalam kewirausahaan, yaitu pertama ciri-cirinya percaya diri. Kita harus percaya diri nih. Dalam berusaha, kita harus percaya bahwa usaha kita akan mempunyai hasil. Usaha kita akan berhasil. Kalau kita enggak percaya dengan diri kita sendiri, maka usaha kita akan gagal. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Kita harus tahu tugas kita dan apa yang dapat dihasilkan dari usaha kita. Kemudian mengambil resiko dalam untuk menyongsong ke sesuatu yang baru serta menginginkan hasil yang lebih tinggi. Kita harus berani dengan mengambil yang namanya resiko, karena sesuatu hal tidak akan dapat kita ambil kecuali kita dapat berani terus yakin untuk mengambil suatu resiko. Kemudian berorientasi pada masa depan. Hal ini kita harus bisa memandang apakah usaha kita gimana di masa depannya dan bagaimana
usaha kita untuk masa ke depannya. Apakah berkembang yang akan kita lakukan ataukah kemunduran yang akan kita lakukan? Maka kita harus ada plan A, plan B untuk mempersiapkan apa yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian watak yang harus kita yakini, yang harus kita tegaskan dalam wirausaha yaitu keyakinan, keteguhan, dan keoptimisan. Karena tiga hal ini merupakan kebutuhan dalam kita melakukan wirausaha yang tak bisa kita pungkirin lagi. Kemudian yang kedua itu kebutuhan untuk berorientasi, ketekunan, dan ketabahan. Kita harus tekun dan tabah. Kemudian ketiga, kemampuan untuk mengambil resiko yang sebagaimana telah dijelaskan tadi. Kemudian yang keempat, perilaku sebagai pemimpin. Apa sih perilaku sebagai pemimpin ini? Maksudnya kita bisa mengatur, memimpin apa yang kita butuhkan dan apa yang belum kita butuhkan. Apa yang karyawan kita butuhkan, apa yang tidak. Dan bagaimana mengatur sistemnya. Bukan hanya memerintahkan, tapi kita tahu alurnya. Kemana kita akan mengarahkan dan kemana kita akan menuju. Kemudian inovatif dalam berusaha dan kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru. Watak serta ciri ini merupakan suatu yang sangat penting ketika kita melakukan wirausaha. Dan kemudian selanjutnya itu karakteristik kewirausahaan muslim. Apa sih karakter orang-orang muslim dalam berwirausaha dan kenapa mereka berkarakter seperti ini? Pertama, karakternya kita ketahui yaitu sifat takwa, tawakal, zikir, serta bersyukur. Kenapa nih seorang muslim yang berdagang, berwirausaha harus memiliki sifat ini? Karena ini merupakan ajaran Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan kutambah, dan barang siapa mengkufuri nikmatku kata Allah, niscaya azabku sangatlah pedih. Kemudian tidak mengambil lebih banyak. Orang Islam dalam berwirausaha tidak terlalu mengambil keuntungan yang besar dalam usahanya karena mereka menggunakan prinsip ataupun ketekunan yang mereka gunakan yaitu biar untungnya kecil asal lakunya banyak. Itu sih menurut dari pandangan saya, karena dengan kita memberi harga yang tidak terlalu mahal dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit, orang akan lebih cenderung mengejar ataupun membeli produk kita. Kemudian kemampuan untuk jujur. Orang Islam diajarkan untuk jujur. Karena dengan kejujuran orang percaya kepada kita. Dengan kepercayaan orang akan datang terus dengan kita. Maka kejujuran merupakan pokok ataupun salah satu kunci kewirausahaan. Kemudian niat yang suci. Niat kita harus bagus dalam berusaha. Kita harus bisa memuaskan pelanggan. Kita harus bisa memberi suatu produk yang lebih baik kepada pelanggan. Dan jangan lupa beribadah kepada Allah, memberi petunjuk. Kemudian yang selanjutnya itu bangun lebih pagi. Kenapa kita harus bangun lebih pagi? Pertama, orang-orang dulu pernah berkata, kalau kita bangun siang itu rezeki kita dipatok ayam. Padahal sebenarnya kalau kita ambil sedikit makna, ketika kita bangun terlalu siang, ketika kita ingin berwirausaha, maka kita akan terburu-buru dalam mempersiapkan kebutuhan usaha kita. Dan juga pembeli bakal kecewa dengan layanan kita. Maka dari itu, bangun lebih pagi dalam usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian toleransi dalam berusaha,
Dan jangan lupa berzakat serta berinfak, karena di dalam keuntungan kita ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Kemudian yang terakhir yaitu silaturahmi. Karena dengan kita bersilaturahmi, kita menjaga tali uswah kita, dan kita juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Pentingnya kewirausahaan Islam yaitu merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam muamalah, jual beli. Hal yang dikatakan di sini dapat kita serap yaitu hubungan sosial, karena manusia kita ketahui tidak luput dari hubungan sosial, butuh antara seseorang dan orang, butuh seseorang dengan orang lain, antara kita dan dia, kita saling membutuhkan. Dan jika hubungan ini juga bakal dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, karena ketika kita berbohong dalam berwirausaha, maka kebohongan kita, tipu daya kita kepada orang lain bakal kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu orang muslim sangat mempertimbangkan, tapi mirisnya pada zaman sekarang orang yang bisa dikatakan muslim atau bahasa kasarnya mengaku muslim tidak menerapkan hal ini dan mendatangkan citra buruk di pandangan orang terhadap muslim. Karena pada zaman sekarang orang lebih mempertimbangkan harus berlomba-lomba mencari keuntungan yang lebih besar. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kita disuruh untuk tidak terlalu banyak mengambil, tidak mengambil terlalu banyak. Kita boleh mengambil keuntungan, tapi jangan sampai memberatkan. Kita mendapatkan barang dengan harga 2.000, kita jual dengan harga 8.000, kita jual dengan harga 6.000. Itu sama saja kita memberatkan, dan itu pun bakal merugikan diri kita. Tetapi itulah zaman sekarang, tidak bisa kita pungkirin, keuntungan itu sangat diperlukan untuk menopang perekonomian. Kemudian menurut Nur Syahali, rumusan kewirausahaan dalam Islam yaitu pertama, kewirausahaan merupakan bagian integral dari agama Islam, dan para pengusaha muslim memiliki tanggung jawab mengembangkan kemakmuran dan kewirausahaan sebagai motivasi, kewirausahaan sebagai bagian dari ibadah untuk saling menghubungkan silaturahmi, kewirausahaan bagian dari sistem ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan suatu bangsa dan negara. Kemudian prinsip-prinsip kewirausahaan orang Islam itu bergantung pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir itu etika dalam berwirausaha. Kita mempunyai suatu tokoh tauladan yang patut kita contoh dalam berwirausaha. Beliau tak lain dan tak bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau juga termasuk seorang pedagang, seorang wirausaha, yang mana dapat kita contoh sikap beliau dalam berwirausaha dan bagaimana cara beliau menarik perhatian, menarik kepercayaan orang-orang di luar sana agar mau membeli produk-produk beliau. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.